Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh untuk mempresentasikan materi kami tentang masalah model pembelajaran berbasis masalah atau PLB, Problem Based Learning. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik awal akuisisi dan integrasi pengetahuan baru. Model pembelajaran ini pada dasarnya mengacu pada pembelajaran mutakhir lainnya seperti pembelajaran berdasar proyek atau project based instruction, pembelajaran berdasarkan pengalaman, experience based instruction, pembelajaran autentik atau authentic instruction, dan pembelajaran bermakna. Yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran berdasarkan masalah. Pengelolaan pembelajaran berdasarkan masalah terdapat 5 langkah utama, yaitu mengorientasikan siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, memandu menyelidiki secara mandiri atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan mengajikan hasil kerja. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Gambaran rinci kelima langkah tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Langkah yang pertama adalah orientasi masalah. Kompetensi guru menginformasikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan kelas yang memungkinkan terjadi pertukaran ide yang tertutup. Yang kedua, mengorientasikan untuk belajar. Kompetensi guru membantu siswa menemukan konsep berdasar masalah, mendorong keterbukaan proses-proses demokrasi, dan cara belajar siswa aktif. Yang berikut adalah membantu menyelidiki secara mandiri atau kelompok. Kompetensi guru memberikan kemudahan pengajaran siswa dalam mengerjakan atau menyelesaikan masalah. Yang kedua, mendorong kerjasama dengan penyelesaian tugas-tugas. Yang keempat adalah menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan. Kompetensi guru membantu siswa mengkaji ulang hasil pemecahan masalah. Yang kedua, memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah, mengevaluasi materi. Baik, saya akan melanjutkan yang berikut tentang karakteristik pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning. Pembelajaran berdasarkan masalah, problem based learning memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengorientasikan siswa kepada masalah autentik dan menghindari pembelajaran terisolasi. Yang berikut, berpusat pada siswa dalam jangka waktu lama. Menciptakan pembelajaran interdisiplin, penyelidikan masalah autentik yang terintegrasi dengan dunia nyata dan pengalaman praktis, menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya, mengajarkan kepada siswa untuk mampu menerapkan apa yang mereka pelajari di sekolah dalam kehidupan yang panjang. Pembelajaran terjadi pada kelompok kecil atau kooperatif. Guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Masalah diformulasikan untuk memfokuskan dan merangsang pembelajaran. Masalah adalah kendaraan untuk pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah informasi baru diperoleh lewat belajar mandiri.
Yang berikut D. Keunggulan pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning memiliki beberapa keunggulan diantaranya. Yang pertama, siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. Yang kedua, melibatkan secara aktif memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi. Yang ketiga, pengetahuan tertanam berdasarkan skema yang dimiliki siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna. Yang keempat, siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran sebab masalah-masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa terhadap bahan yang dipelajari. Yang kelima, menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa, mampu memberi aspirasi dan menerima pendapat orang lain, menanamkan sikap sosial yang positif di antara siswa. Yang keenam, pengkondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi terhadap pembelajaran dan temanya sehingga pencapaian ketuntasan belajar siswa dapat diharapkan. Yang terakhir, kelemahan pembelajaran berbasis masalah. Di samping kelebihan di atas, PBL juga memiliki kelemahan di antaranya. Yang pertama, manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang kedua, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Sekian presentasi kami, terima kasih.